Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen kali ini teman-teman sekalian kita buat santai saja dan saya izin kepada para penonton semua, saudaraku sepanjang air, saya sambil merokok sambil ngopi ya. Soalnya kalau nggak sambil merokok ya sekali-kali lah ya buat video sambil ngerokok. Nanti kalau nggak ngerokok nanti disuruh ikut Wahabi. Kalau sudah disuruh ikut Wahabi nanti disuruh ikut bela Zionis Israel kan, aduh jangan. Jadi kacau, hidup sekali kok mendukung Israel. Saya akan membacakan komentar-komentar dari saudara-saudara kita sebangsa tanah air yang berkomentar di video-video saya terkait Wahabi, terkait Timur Tengah ya. Kaum Wahabi terus memfitnah dan mencaci Syiah dan Iran. Betul sekali teman-teman sekalian ya. Memang sedang gencar-gencarnya saat ini ya. Tidak hanya saat ini sebenarnya, sudah bertahun-tahun pokoknya kalau Iran itu melawan Israel atau Timur Tengah memanas yang berkaitan dengan Hamas, yang berkaitan dengan Hizbullah, itu pasti isu-isu sektarian, ya, isu-isu usang yang tidak laku, pasti dihembuskan oleh Wahabi. Itu pasti teman-teman, polanya sama seperti pada masa ini ketika perang Timur Tengah, Iran lawan AS paket Israel. Itu sama, isu sektarian tersebut dihembuskan. Tidak hanya di negara kita, di Arab Saudi, gencar bener teman-teman sekalian ya. Kemarin kan saya sudah share ya videonya di segmen-segmen di antara video-video saya sebelum ini. المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وهما قطب هذا العالم بالتأثير يقودان ولله الحمد والمنة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأيضا الرئيس الأمريكي العالم والإنسانية إلى مرافق. Makin jelas bahwa Wahabi adalah antek Israel dan AS Arab Saudi. Liga Arab khususnya Wahabi diam seribu bahasa saat Palestina dizolimi Israel. Ya betul teman-teman sekalian ya, sampai sekarang masih bisu. Kayaknya menjadi setan bisu atau syaiton akhros teman-teman ya. Wahabi jangan diberi akses di bumi Indonesia, betul ini. Karena Wahabi jadi benalu untuk NKRI. Kalau mereka kuat, mereka berani berontak pada NKRI seperti terjadi di Arab Saudi, betul ini ya. Ini sejarah-sejarah kelam Arab Saudi yang tidak lepas dari gerakan Wahabi. Umat Islam harus sadar waspada pada ajaran Wahabi. Betul sekali saudaraku sebangsa tanah air ya. Ulama Sunni itu pernah berfatwa bahwasanya ya, sekalipun makamnya Nabi Muhammad pada waktu itu itu bisa saja dihancurkan oleh Wahabi teman-teman sekalian. Tapi ada kelompok-kelompok yang berusaha untuk mencegah pada sejarah masa kelam itu teman-teman sekalian ya. Salam waras, alhamdulillah mas, salam waras juga, sehat jasmani dan rohani ya. Di wilayah Jawa Timur juga ada masjid mau dikuasai, akhirnya masjidnya sepi ditinggal ke masjid yang lain, makam juga mau diratakan, naudzubillah. Gak boleh ada nisannya. Alhamdulillah sebelum itu semua terlaksana, oknum Wahabi tersebut sudah mati duluan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah, hidup sekali beragama kok begitu ya teman-teman sekalian ya. Ini kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Wahabi harus dibubarkan seperti front, seperti FPI dan HTI. Betul sekali teman-teman sekalian. Coba ini ada yang mengomentari komentarnya Mas Al-Kolebo mengenai Wahabi harus dibubarkan seperti FPI dan HTI. Wahabi bukan ormas om, tapi Wahabi itu sebuah aliran tanpa ormas pun dia satu komando. Ketika ulama Arab Saudi Wahabi yang berideologi Wahabi mendukung AS, mendukung Israel, seluruh pengikut-pengikutnya di penjuru dunia ya mengikuti seperti itu. Contoh kemarin yang katanya ulamanya Wahabi ngomong kalau kita harus tunduk pada Raja Arab dan tunduk pada Amerika Serikat. Ya seluruhnya tunduk sampai sekarang. Di sini juga tunduk si Harry Pras al
Sodom itu ya tunduk teman-teman sekalian. Khalid Basalamah dan sebagainya dukung AS dan Israel. Wahaboy bahaya, harus dilawan pakai akal supaya Anas dibubarkan. Harus dilawan pakai akal supaya Anas itu tadi ya, Aliansi Nasional Anti Syiah yang saya bahas di video ini teman-teman sekalian ya. Ya betul sekali teman-teman. Kita tidak boleh, kalau misalkan kita terpaksa untuk berdebat dengan Wahabi, itu nggak usah bawa-bawa referensi, bawa-bawa kitab, nggak usah bawa dalil dan sebagainya, percuma ya. Karena mereka nggak bawa otak. Jadi kita hanya membutuhkan akal sehat, akal waras, otak yang jernih untuk berdebat dengan Wahabi. Jangan bawa-bawa dalil segala macam, nggak usah, karena mereka nggak pakai otak ya. Mereka punya dalil tapi tidak punya otak. Gitu saudaraku ya. Betul ini Mas Muhammad. Usir Wahabi, Ba'alawi, HTI, FPI kirim ke asalnya, bila perlu tangkap semua yang membela Israel. Harusnya teman-teman sekalian ya, PR pemerintah itu mencegah faham semua ini dengan tidak memperbolehkan ustadz-ustadz yang berideologi tersebut untuk ngoceh di mimbar-mimbar, untuk ngoceh di pengajian-pengajian. Itu sebenarnya jangan. Kalau memang pemerintah mempunyai komitmen menjaga kerukunan antar madhab, menjaga kerukunan antar umat beragama, harusnya larangannya itu. Nggak perlu kemudian dibubarkan ormas secara administratif, ya nggak perlu. Larang saja orang-orang yang katanya ustadz dari kalangan mereka untuk supaya jangan ngoceh di mimbar-mimbar, gitu aja. Itu simpel teman-teman sekalian. Kalau nggak dibuatkan pesantren yang besar ya di pinggir Nusa Kambangan khusus untuk orang-orang ini, untuk kiai-kiainya ini, untuk ustadz-ustadznya dari kalangan mereka. Di situ dibina oleh BNPT, kemudian dibina oleh kiai-kiai Nusantara yang berideologi NKRI, kiai-kiai NU, kiai-kiai Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Yang secara sejarah sudah terbuktikan kecintaannya terhadap tanah air, begitu teman-teman ya. Harry Pras agen Mossad bisa jadi karena ocehannya seperti itu, menjelek-jelekkan Iran ya, padahal nggak nyambung. Dimana ketika umat Islam mendukung adanya perlawanan terhadap AS Israel, entah siapapun yang melawan, dia malah ngoceh Iran sesat, Iran kafir, dirinya sendiri membela AS Israel. Pertanyaannya siapa yang kafir, kan begitu ya. Lucu kaum Wahabi ini, kalau Syiah memang sesat, kenapa haji mereka masih diterima? Ya betul teman-teman sekalian, kayaknya Wahabi di sini agak miring ya, agak miring. Hoak, nah kok hoak mas? Hoak, mananya yang hoak? Ini gimana, kayaknya ini pengikut dulu Wahab, tapi nggak apa-apa lah, didoakan semoga sadar teman-teman ya. Memang seperti itu. Kita itu selalu takut pada hal yang belum kita ketahui, termasuk mas ini. Mas ini ngatain hoak mungkin bisa jadi karena belum nonton sampai full, bisa jadi karena masih terdoktrin oleh Wahabi sehingga pemikirannya keras. Pokoknya yang bukan ajaran dari kalangan kami sesat, kafir, masuk neraka ya. Jadi panitia surga saudara teman-teman ya. Jadi panitia surga bahkan melebihi malaikat. Malaikat saja nggak berani ngomong gitu. Ini manusia kok berani mengvonis, itu kan melebihi malaikat. Malah justru teman-teman sekalian ya, ini bisa mengaku sebagai Tuhan lama-lama, kayak orang Yahudi itu mengvonis kamu masuk neraka ya besok, kamu masuk surga, ini kamu sesat ini ya, seolah-olah dirinya sendiri yang benar ya, padahal nggak tahu besok di akhirat yang diterima amal ibadahnya siapa. Makanya jangan gampang mengvonis orang. Ini aliran-aliran Wahabi semacam ini teman-teman sekalian sangat membahayakan memang ya. Memang sangat membahayakan. Apalagi seperti tadi komenan saudara kita, kalau Wahabi berkuasa, wah bahaya lagi tuh. Bahaya lagi teman-teman sekalian ya. Jadi ini aliran saklek, aliran keras teman-teman sekalian. Pokoknya tidak menerima
apapun yang tidak datang dari mereka, entah berupa dalil, pandangan, fatwa, referensi, dan sebagainya terkait isu-isu khilafiyah, baik fikih, akidah, dan lain sebagainya. Tidak mau mereka. Makanya kenapa saya berkatakan, kalau terpaksanya debat dengan Wahabi, nggak usah bawa referensi, bawa akal sehat saja. Karena mereka bawa dalil tapi nggak bawa otak. Percuma kan ada dalil tapi nggak ada otak. Oke, begitu teman-teman sekalian ya. Ini sesi santai. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.